Dikasih duit gratis lagi nih cuy dari aplikasi pinjol ini. Bisa digonik 4 digit, habisin aja duitnya. Buruan kan gaskan mumpung kuotanya belum banyak diborong dan belum banyak digaskan oleh para joki dan para pinjolers. Bisa digalbay tanpa DC lapangan dan tentunya sudah banyak orang yang dicairkan di aplikasi ini. Lumayan bisa dapat duit gratis dan tentunya untuk beli gorengan dan juga beli pulsa sebulan. Dan pastinya untuk limitnya terbatas banget. Buruan kalian gaskan. Dan di aplikasi ini bisa menggunakan data fake ataupun amunisi busuk. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada cair semuanya? Udah pada lumer? Atau mungkin udah pada galbay? Atau mungkin DC dari aplikasi pinjol-pinjol ilegal udah pada nagih-nagih nih untuk kalian semua ya? Dan biasanya tuh kalau mereka nagih nggak ngotak banget ya, mengancam sebar data lah, dan banyak banget ya yang nggak mengenakan kalau dari pinjol-pinjol ilegal ya cuy. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol ilegal yang dimana untuk aplikasi ini lagi gacor banget untuk saat ini dan lagi diborong oleh para joki, para pinjolers, dan para galbayers. Dan tentunya untuk di aplikasinya bebas bisa digonik 4 digit, bisa ngajuin dengan data fake ataupun amunisi busuk, dan bisa beda rekening dan KTP-nya ya cuy. Nah jadi memang di aplikasi ini masih rada error, makanya untuk pencairannya ya gampang banget, serta untuk pengajuannya juga nggak memerlukan data yang banyak ya ataupun amunisi yang banyak. Dan tentunya untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan ya. Dan untuk di pengajuan kali ini otomatis seperti yang akan gua galbaikan, karena dengar kabar di grup-grup pinjol Facebook untuk di aplikasi ini ketika kita bayarkan, walaupun kita cepat membayarnya, itu biasanya langsung ditutup untuk akunnya, jadi nggak bisa meminjam lagi. Biasanya kalau nggak bisa meminjam lagi itu karena kita telat membayar ataupun galbay beberapa bulan atau beberapa tahun. Namun kalau di aplikasi ini walaupun kita bayarnya tepat waktu, itu bisa ditutup juga untuk akunnya dan nggak bisa meminjam lagi. Yang rugi mah kita ya, udah bayarkan biaya bunga dan biaya denda yang tinggi banget. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1.800.000 ya di produk GrabCash KSP ya. Dan di sini tenornya hanya 7 hari ya cuy. Nah, untuk di aplikasinya gua dicairkan sebesar 1.500.000 dan yang ditransfer ke rekening itu dipotong dengan biaya pencairan sekitaran 1,3 atau 1,2, gua lupa. Dan yang harus gua kembalikan 1.800.000, kan gak ngotak banget ya cuy. Peminjamannya pokok berapa, yang dicairkan berapa, yang dikembalikan berapa ya cuy. Dan sini apalagi tenornya hanya 7 hari doang. Nah selanjutnya di produk yang kedua, di sini Bank Jagoan ya. Untuk jumlah peminjamannya juga sama 1.500.000, namun yang ditransfer sekitaran 1,3. Untuk jatuh temponya juga sama 7 harian ya cuy, dan yang harus dikembalikan juga sama. Nah di aplikasi ini untuk produknya banyak banget, namun tiap produknya itu limitnya nggak terlalu banyak ya. Nah makanya memang kadang kalau sudah kehabisan produk ataupun kehabisan kuota, kalian cari aja produk-produk lainnya. Dan ntar akan gua bagikan tips dan trik untuk di aplikasi ini ya, yang sering digunakan oleh orang-orang ataupun para joki dan para galbayer untuk pengajuannya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Now ya. Nah untuk aplikasi ini banyak banget sih dulu nama aplikasi
aplikasi pinjol ilegal yang mirip banget dengan nama aplikasi ini, namun yang membedakan hanya di bagian logo aplikasinya. Gua nggak tahu ini aplikasinya yang sudah pernah gua ngajukan dulunya atau gimana. Soalnya kalau pinjol ilegal mah gitu, kadang setelah ditutup oleh OJK, dia muncul kembali dengan nama yang berbeda dan juga biasanya tampilannya sama. Nah, itu biasanya alur dari pinjol-pinjol ilegal ya, dan kadang setelah ditutup muncul lagi, kembali lagi, dan lain-lain ya. Nah, untuk di aplikasi ini kode OTP-nya kalau gua nggak salah ingat itu mari pinjam ya. Nah, kalau kalian tahu kode OTP mari pinjam, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, karena biasanya kalau orang yang dicairkan di pinjol ilegal itu pada nyari itu ya untuk aplikasi saudaranya biar bisa nyantol juga di aplikasi saudaranya ya. Dan di sini gue belum tahu apa aja aplikasi saudaranya, namun gue memang agak nggak asing banget ya dengan aplikasi ataupun kode OTP dari mari pinjam ini ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, tampilan manual dari aplikasi Pinjaman Now uang cepat yang dideveloperi oleh KSP Usaha Mitra Tani. Nah, untuk aplikasi ini sebelum kita lanjut, kita cek dulu untuk legalitas dari aplikasinya ya. Karena untuk dipinjol ilegal sebelum meminjam, saran gue cari tahu dulu resikonya ya cuy. Apalagi kalian harus cek dulu untuk legalitasnya biar nggak salah pilih aplikasi ya cuy. Nah, di sini kita langsung aja dulu masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini ya teman-teman, daftar aplikasi fintech lending berizin OJK itu per 2 Maret 2022 ya. Ini yang paling terbaru ya, belum ada updatean yang paling baru lagi. Dan sini kita tinggal ketikkan aja, gampang banget caranya. Nama aplikasinya kalian masukkan Pinjaman Now ya cuy. Nah, apakah ada? Dan ternyata di sini tidak ada hasil ya. Jadi dalam daftar 100 lebih aplikasi yang fintech berizin OJK itu nggak ada nama aplikasi Pinjaman Now ya. Berarti fix dia aplikasinya itu ilegal, dan tentunya ya pastinya sebar data kalau dipinjol-pinjol ilegal ya. Dan untuk aplikasinya otomatis ya, sebelum kalian mau mengajukan ya amankan dulu data-data kalian dan jangan asal mengajukan ya. Soalnya resikonya cukup gede ya cuy. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke pembahasan yang tadi. Nah, berarti fix ya cuy, untuk aplikasinya masih ilegal ya dan belum terdaftar di OJK. Namun kalau kalian pengen download ataupun pengen mengajukan, gampang banget cara downloadnya, tinggal ketikkan di Google Play Store, langsung kalian nanti muncul aplikasinya dan langsung kalian download kalau kalian mau ya. Dan untuk pengguna iPhone apakah bisa bang? Kalau untuk pengguna iPhone gue kurang tahu apakah bisa dicairkan atau enggak, namun kalau kalian mau cari tahu bisa kalian cek aja dulu di App Store ya. Dan di sini gue mengajukan dengan Android ya. Nah, untuk aplikasinya baru mencapai 100.000 download dengan rating 3,5, ulasan 3.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ya hanya gini doang sih ya cuy. Di sini kalian bisa lihat pinjaman darurat. Ini peminjaman maksimal 10 juta rupiah. Gua nggak tahu, biasanya sih ini pancingan doang ya cuy. Kemudian biaya bunga pinjaman 0,05% ya katanya sih ya cuy. Namun ya tahu sendiri kan untuk dipinjol-pinjol ilegal gimana. Kemudian di sini lindungi privasi pribadi, aman dan terjamin. Kemudian ajukan pinjaman hanya dengan 3 langkah dan lain-lain ya. Namun kalau kalian sudah sering melakukan pinjaman online, itu pasti ya udah pada tahu lah ya dengan kata-kata dari pinjol ilegal yang mengatakan aman seperti ini, padahal sebaliknya enggak ya. Nah, di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Ini bisa kalian baca dulu ulasan-ulasan mereka biar kalian bisa jadikan bahan patokan kalian juga serta bahan acuan. Dan di sini untuk detail aplikasinya, untuk produk peminjamannya di sini mulai dari 600.000 hingga dengan 60 juta rupiah. Untuk periode peminjaman 91 hari hingga dengan 180 hari. Tingkat pinjaman maksimal 14% per tahun, biaya admin dan lain-lain 0%. Dan sini ada contoh simulasi dari aplikasi ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat aja semuanya ya. Untuk peminjamannya mereka melayani warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas ya cuy. Jadi ya kalau untuk pengguna 17-an itu bisa aja sih, namun harus digonik ya. Namun ya nggak mesti juga, karena ini aplikasinya pinjol ilegal ya. Walaupun kayaknya nggak sesuai dengan detail, kadang juga bisa di ACC kok ya. Nah, di sini untuk emailnya, customer service-nya juga nggak jelas banget ya. Dan untuk detailnya juga masih singkat banget seperti ini. Kemudian untuk
tanggal rilisnya dia dirilis sejak 24 Desember 2021. Jadi memang masih baru banget aplikasi ini. Dan kalau kita lihat untuk izin aplikasinya dia meminta banyak banget ya, ada kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan dan lain-lain ya. Jadi memang mereka bisa mengakses data-data kita nih ya. Oke, selanjutnya nggak usah berlama, langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tentang tampilan manual dari aplikasi pinjaman now-nya ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini dia mengatakan bahwa sudah memakai ICO 2700 ya. Namun ya tentunya itu biasanya hanya dipakai oleh aplikasi pinjol-pinjol yang legal doang ya, cuy. Kalau yang ilegal mah nggak bakalan ya. Nah, di sini biayanya katanya 0,05%, namun ya pancingan doang sih ya, dengan durasi peminjaman 180 hari. Kemudian di sini katanya maksimal tertinggi yang diberikan ke kita itu 9 juta. Nah, untuk di pengajuan kali ini karena aplikasinya itu banyak produk, jadi ketika kalian mengajukan itu nggak langsung di satu produk ya. Jadi kalian harus dapetin limit dulu. Di sini kita tekan pinjam sekarang. Ini lagi memuat ya. Nah, ini yang gua bilang cuy. Jadi sebelum mengajukan amankan dulu data-data kalian dan lain-lain ya. Karena ini mereka meminta akses ya untuk mengizinkan kontak. Nah, ntar gua akan bahas untuk tips dan triknya pada saat pengajuan gimana. Oke, selanjutnya di sini kita tekan pinjam aja sekarang dan kita diharuskan untuk mengambil verifikasi informasi utama. Nah, ini kalau nggak salah mirip dengan aplikasi Danrup ya, kalau gua nggak salah ingat, dengan tampilan seperti ini. Namun ini tampilan doang ya, bukan mereka aplikasi seatap atau gimana ya cuy. Nah, di sini kita tekan aja untuk ambil fotonya ya. Namun ini sayang banget ya cuy, gue udah coba berkali-kali untuk proses pengambilan informasi KTP tetapi nggak bisa ya cuy. Kemungkinan sih karena lagi kegagalan sistem ya. Soalnya di sini kalau masalah kuota kayaknya kuotanya masih banyak banget sih ya. Di sini gua mengajukan pada jam 5 subuh ya cuy. Dan ya mungkin nanti setelah ini sebelum jam 9 pagi gua akan coba lagi untuk mengajukan. Dan untuk pengisiannya gampang banget sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Namun untuk di pinjol ilegal ada beberapa tips dan trik yang biasa dilakukan oleh para joki dan para gal buyers ya. Nah, untuk di aplikasi ini tuh bisa digonik ya. Jadi mau gonik 2 digit, 1 digit, 4 digit, 3 digit itu bisa ya. Nah, untuk yang bertanya bang, apakah di aplikasi ini bisa beda rekening bang dengan pengajuannya ataupun di KTP? Nah, bisa ya cuy. Jadi walaupun data kalian itu misalkan KTP-nya atas nama Rizky, kemudian rekeningnya atas nama Agus, itu nggak masalah karena di aplikasi ini itu masih rada error ya. Jadi kadang untuk di aplikasi ini nggak perlu foto KTP yang bagus banget ya. Kadang juga soalnya di aplikasinya lebih ke sistemnya doang ya cuy. Kadang kita udah memasukkan foto KTP yang bagus, namun ya karena sistemnya yang jelek kadang dia mengauto kita ya walaupun data kita sudah benar dan lain-lain. Nah, sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini pastikan kalian amankan dulu data-data kalian di aplikasi ini ya cuy, biar nggak disebar nantinya. Soalnya yang membuat disebar itu ketika kita belum mengamankan data kita, kemudian kita izinkan untuk mengakses, pada saat itu mereka berkesempatan untuk menyebar data kita. Apalagi kalau kita galbay dan juga kita jatuh tempo ya cuy. Belum jatuh tempo pun kita udah diancam untuk sebar data dan lain-lain oleh DC-nya. Namun untuk DC lapangan dari aplikasi ini tuh nggak punya ya cuy. Soalnya kalau pinjol ilegal itu nggak bakalan ada untuk DC lapangannya, kecuali memang DC online-nya ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal ini. Dan buat kalian kalau misalkan kehabisan kuota ya coba ngajuin di besok harinya, dan di sini bisa mengajukan di subuh hari ya, batas jam 10-an pagi lah ya. Soalnya untuk limitnya juga serta kuota per produknya itu masih dikit banget, apalagi ini aplikasinya masih rada error ya. Dan untuk di aplikasi ini pada banyak yang galbay ya, lumayan sih bisa dapat cuan gratis dari aplikasinya. Habisin aja untuk duitnya ya cuy. Dan ya memang seperti itu sih kalau di pinjol ilegal. Namun ya tentunya resikonya juga cukup besar ya cuy,
karena dia ini sebar data. Oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal pinjaman now ini. Dan buat kalian yang masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar. Kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next video. Bang.